Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang kawan pajak di Tax Lab episode ke-139. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kawan pajak, bersama saya di Tax Lab sore ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang topik yang sederhana saja kawan pajak. Di pertengahan bulan Maret ini mungkin lagi hangat, apalagi kalau bukan tentang pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi. Yang batas waktu pelaporannya tinggal menghitung hari kawan pajak. 18 hari lagi nih menuju tanggal 31 Maret 2025. Nah, kawan pajak, mungkin ada yang sudah lapor SPT tahunan ya, ada yang belum. Kemudian ada yang baru pertama kali mau lapor SPT tahunan. Kemudian ada juga yang merasa salah nih dalam melaporkan SPT-nya. Nah, ada lagi yang masih bingung nih, jadi belum lapor SPT tahunan sampai saat ini. Nah, kawan pajak, perhatikan ada banyak sekali kegiatan sosialisasi tentang pelaporan SPT tahunan ini yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak di seluruh Indonesia. Termasuk kami nih di penyuluh di kantor pusat. Nah, pada kesempatan ini kami coba membahas tentang pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Kita bahas nanti di Tax Lab ini, termasuk nantinya kita bahas beberapa update informasi yaitu tentang Multi-Factor Authentication atau MFA, kemudian lupa e-fin, dan yang paling bermasalah nih, kadang kawan pajak menghadapi pelaporan SPT tahunan dengan status lebih bayar. Nah, hari ini kita mengundang narasumber yang mungkin tidak asing lagi, yang sering mengisi Tax Lab kita, yaitu Pak Giarso. Selamat sore Pak Giarso. Selamat sore Mas Rumati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas, sehat kabarnya? Sehat alhamdulillah pagi. Nah, kawan pajak, Pak Giarso ini merupakan fungsional penyuluh pajak alih muda yang sehari-hari bertugas di Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Nah, Pak Gi, silakan barangkali mau menyapa nih kawan pajak yang sudah bergabung bersama kita nih Pak Gi. Baik, terima kasih Mas Rumati, atau nama pakainya Mas Rumi ya. Boleh, Mas Rumi boleh Mas Gi. Jalaluddin Rumi ya. Kawan pajak, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih sudah ikut bergabung di Tax Live episode ke 139 sore hari ini. Jangan lupa ditonton sampai selesai. Ayo kita bahas bersama pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi. Lebih awal, lebih nyaman. Oke, itu judulnya, lebih awal, lebih nyaman. Terima kasih Pak Gi. Nah, kawan pajak, tidak terasa Tax Live sudah memasuki episode ke-139 nih. Sudah masuk ke tahun kelima nih. Kami penyuluh pajak kantor pusat DJP menemani kawan pajak di Tax Lab ini. Orang bilang sudah lewat 3 kali 3 puasa lebaran nih Pak Gi. Kalau lagunya Bang Tojib udah lewat nih Pak Gi. Udah pulang-pulang. Iya. Nah, di kesempatan kali ini kami akan menyampaikan bahwa kita sudah memasuki lagi bulan yang selama ini kita tunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadan Pak Gi. Sudah memasuki hari yang ke-13 ya Pak Gi. Ya. Nah, melalui kesempatan ini kami tim penyuluh pajak ingin menyampaikan permohonan maaf bila selama ini dalam menyampaikan penyuluhan terdapat kesalahan, kekurangan baik perbuatan maupun lisan kami. Nah, untuk selanjutnya mari di bulan yang suci ini kita sama-sama menjaga perbuatan kita, hati kita, lisan kita, serta jari jemari kita. Kita laksanakan tugas dan kewajiban kita dengan baik dan benar. Semoga di tahun ini apa yang menjadi doa dan keinginan kita itu terkabul. Yang ingin mendapatkan rezeki yang banyak, kemudian yang belum mendapatkan jodoh segera mendapatkan jodoh, yang belum ketemu siapa tahu ketemu lagi, yang belum berkumpul bersama keluarganya semoga tahun ini kita berkumpul bersama keluarga kembali. Amin. Amin. Dan terakhir semoga kita selamat baik di dunia dan akhirat. Nah, sebelum kita mulai, saya mempersilakan ke pajak apabila ada pertanyaan bisa disampaikan langsung nanti melalui kolom komentar. Akan ada teman-teman penyuluh yang membantu menjawab. Nantinya beberapa pertanyaan akan kita bahas di segmen ini. Ya tentunya tentang SPT tahunan ya Pak Gia, kita fokus ke SPT tahunan.
Nah, di bulan Ramadan ini tentunya banyak sekali nih kewajiban-kewajiban yang harus kita selesaikan nih Pak Gi. Mulai dari ibadah yang harus kita laksanakan, kemudian nanti apabila mendekati Lebaran terbayang nih kita sibuknya memenuhi kebutuhan keluarga, menyelesaikan pekerjaan kantor yang harus clear nih sebelum memasuki cuti panjang menjelang dan sesudah Lebaran. Nah, salah satu kewajiban kita kepada negara yang harus kita selesaikan adalah di bulan Maret ini adalah melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi. Nah, kita akan membahas pentingnya pelaporan SPT tahunan ini. Nah, nanti Pak Gi akan bisa membantu menjelaskan terkait apa itu SPT untuk kawan-kawan pajak yang baru pertama kali akan menyampaikan SPT biar tahu dulu ini pengetahuannya. Yang akan mengikuti atau menyampaikan di tahun ini ya Pak Gi ya. Ya, biar kawan pajak tahu nih bisa mengikuti atau mendengar penjelasan dari Pak Gi nih di Tax Lab hari ini. Gitu ya Pak Gi ya. Ya, baik. Baik, siap Mas Rumi dan kawan pajak semua. Mungkin tadi topik kita kan terkait penyampaian SPT tahunan nih Mas ya. Iya, betul baik. Baik, mungkin sebelumnya perlu kita sampaikan dulu, kita jelaskan dulu apa itu SPT atau kita singkatan dari surat pemberitahuan SPT. SPT menurut Undang-Undang KUP adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, SPT ini secara umum ada dua jenis, Mas. Iya. Yaitu SPT tahunan dan SPT masa. SPT tahunan yaitu surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Contohnya SPT tahunan PPh Badan dan SPT tahunan PPh orang pribadi. Nah, untuk SPT masa yaitu SPT untuk suatu masa pajak. Contohnya SPT masa PPh pasal 21, SPT masa unifikasi ini mencakup PPh pasal 15, 22, 23, 26, final 4 ayat 2 dan juga ada SPT masa PPN. Demikian Mas Rumati terkait SPT itu seperti apa. Ya. Baik, ada dua ya Pak Gi, ada SPT tahunan, ada SPT masa tadi dijelaskan Pak Gi. Nah, Pak Gi udah semangat sekali nih untuk menjelaskan ke kawan pajak nih. Berikutnya Pak Gi, ini pertanyaan yang bisa dibilang merupakan pertanyaan yang sangat mendasar nih. Kawan pajak perlu tahu nih, mengapa nih kita diwajibkan untuk menyampaikan SPT tahunan ini Pak Gi? Baik, kita sebagai wajib pajak memang memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan. Itu sebagai bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban perpajakan kita selama 1 tahun terakhir. Di Indonesia, ketentuan perpajakannya mengikuti atau menganut sistem self-assessment, artinya wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk melakukan sendiri penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang dibayarkan, dipotong, ataupun dipungut. Jadi, di akhir tahun, apapun profesi Anda, pekerjaan Anda, baik Anda sebagai karyawan, sebagai PNS, sebagai TNI, Polri, pedagang, UMKM, artis, YouTuber, dokter, pengusaha, dan lain-lain Mas ya. Iya. Kita harus menghitung lagi sebenarnya berapa PPh terutang kita dalam setahun. Termasuk memperhitungkan PPh kita yang sudah dipotong ataupun dipungut oleh pihak lain. Nah, berdasarkan penghitungan tersebut, bisa saja status SPT kita adalah nihil, kurang bayar, ataupun lebih bayar. Apabila statusnya kurang bayar, maka kita harus membayarnya terlebih dahulu, Mas. Ya, kemudian setelah itu barulah kita melaporkan atau menyampaikan SPT kita. Yang kita laporkan pada dasarnya ada 3 hal utama, yaitu penghasilan, harta, dan utang kita. Laporan itu dilakukan dengan menyampaikan SPT tahunan PPh. Demikian, Mas. Ya. Baik, jadi kita sebagai warga negara, apapun profesi kita wajib melaporkan SPT tahunan ini ya Pak Gi ya. Nah, selanjutnya nih Pak Gi nih, mungkin perlu dijelaskan juga nih ke kawan pajak nih tentang ketentuan-ketentuan umum terkait penyampaian atau kewajiban dalam melaporkan SPT tahunan PPh ini Pak Gi. Baik, kawan pajak semua di seluruh Indonesia,
Setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat wajib pajak terdaftar, atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Berikutnya, ada batas waktu penyampaian SPT tahunannya, Mas. Iya. Yang pertama, untuk SPT tahunan PPh orang pribadi itu paling lama disampaikan 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Contohnya, untuk tahun pajak 2024, maka paling lama disampaikan tanggal 31 Maret tahun 2025. Kemudian untuk SPT tahunan PPh Badan, ini paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Misalnya kalau untuk wajib pajak Badan, dia memiliki tahun buku sama dengan tahun takwim, dalam arti Januari sampai dengan Desember, maka untuk tahun pajak 2024, waktu paling lama dia menyampaikan SPT adalah tanggal 30 April tahun 2025 untuk tahun pajak 2024 tadi ya tentunya. Oke, jadi untuk tahun ini yaitu untuk tahun pajak 2024 untuk orang pribadi itu SPT tahunannya adalah 31 Maret 2025 batas akhirnya. Kemudian untuk badan itu paling lambat tanggal 30 April 2025 ini ya, begitu ya Mas. Nah, kebetulan ini untuk orang pribadi nih Pak Gini. Tahun ini tanggal 31 Maret 2025 itu bertepatan dengan hari libur nih, hari lebaran lagi nih. Nah, banyak cuti bersamanya lagi nih. Gimana ketentuan terkait ini Pak Gi? Baik, ini sebenarnya hari yang kita tunggu-tunggu Mas ya. Iya. Hari libur tanggal 31 Maret seperti itu. Nah, tadi saya sampaikan di atas ataupun di sebelumnya teman-teman semua kawan pajak bahwa untuk penyampaian tahunan untuk orang pribadi tadi kan paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. 31 Maret ya 2025. 31 Maret tahun 2025 tepat ya. Iya. Nah, ini untuk kita berarti berbicara untuk OP aja Mas ya. Iya, untuk AP kita khusus untuk orang pribadi Maret dulu ini ya. 31 Maret. Berarti loh. Ini 31 Maretnya libur, apakah juga nanti akan mundur? Ini kan cutinya panjang nih Mas. Iya, betul. Iya, ada cuti bersama. Apakah nanti sampai 7 April baru lapor seperti itu? Iya. Rupanya teman-teman semua kawan pajak bahwa untuk batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi maupun badan secara ketentuan memang tidak ada relaksasi. Dalam arti memang harus disampaikan paling lama tanggal 31 Maret untuk yang orang pribadi. Kalau SPT massa mungkin kan ada Mas ya, tapi kalau nanti tidak ada. Cuman kawan pajak semua sekarang untuk pelaporan, mungkin tadi sudah kita singgung sedikit di depan, untuk penyampaian sekarang hampir semuanya menggunakan elektronik atau secara online ya. Jadi seharusnya tidak terpengaruh nih Mas. Apakah hari libur, apakah siang, apakah malam, apakah sore ataupun pagi seperti itu, semuanya tidak terbatas ruang dan waktu untuk kita bisa menyampaikan SPT tahunan. Jadi kapan saja dan di mana saja ya. Di mana saja. Jangan sampai kita terlambat menyampaikan SPT tahunan seperti itu. Nah, kita lanjut Pak Gi. Jadi tadi udah sampaikan Pak Gi bahwa 31 Maret itu walaupun hari libur kita masih tetap punya kewajiban untuk menyampaikan SPT gitu. Nah, kita selanjutnya nih Pak Gi, kita perlu sampaikan juga ke kawan pajak nih, apalagi yang baru nih. Yang perlu dijelaskan yaitu terkait jenis-jenis SPT tahunan ini Pak Gi. Dan cara pelaporannya nih Pak Gi. Baik, Mas Rumadi dan kawan pajak semuanya, tema kita memang sedang SPT. Jadi kita jelaskan dulu apa jenis-jenis SPT untuk orang pribadi. Iya, karena mungkin kawan pajak ini ada yang baru nih Pak. Jadi mereka, nih saya mau menyampaikan SPT yang mana nih kan gitu, bingung. Baik, yang pertama jenis SPT 1770 yang SS. Ini diperuntukkan bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta setahun. Jadi memang sangat sederhana Mas Remati ya. Kemudian form 1770 yang S ini bagi wajib pajak orang pribadi
yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dalam negeri lainnya dan atau yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Kemudian form yang ketiga, form 1770. Ini bagi wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dari satu atau lebih pemberi kerja yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final dan atau penghasilan dalam negeri lainnya atau yang diterima dari luar negeri. Seperti itu, Mas. Oke, ada 3 jadi Pak Gia, ada 1770 SS, Ya. kemudian ada 1770 S, kemudian ada 1770 saja. Nah, mungkin untuk karyawan seperti kita nih Pak Gia, mungkin rata-rata karyawan swasta juga, baik ya karyawan ya swasta ataupun ASN ya, rata-rata kan penghasilannya sudah di atas 60 juta ya Pak Gia. Ya. Jadi yang biasa kita gunakan adalah formulir 1770S mungkin ya Pak Gia. Betul sekali. Untuk yang di bawah 60 juta pakai SS, yang di atas 60 juta itu wajib menggunakan S. Seperti Itu ya. Kemudian untuk yang umum yang punya pekerjaan bebas itu ada 1770 ya Pak Betul Gi. sekali. Nah, baik Pak Gi, itu tadi udah dijelaskan oleh Pak Gi jenis SPT dan cara pelaporannya. Nah, untuk pelaporan SPT tahunan 2024 ini kita masih menggunakan aplikasi yang lama ya Pak Gi ya, yaitu DJP Online. Nah, untuk tahun ini ada yang berbeda ya Pak Gi ya. Karena beberapa kawan pajak yang sudah melaporkan itu mereka diminta kode verifikasi ke nomor telepon atau email yang terdaftar atau yang disebut multi-factor authentication MFA. Nah, kawan pajak kan pasti bingung nih, apaan lagi ini dari DJP nih. Nah, mungkin Pak Gi bisa jelasin nih Pak Gi terkait MMA ini. Ya. Baik, ini termasuk hal yang baru Mas ya. Ada fitur baru memang di DJP Online, kawan pajak semua, dan perlu kita sampaikan di sini. Apa itu MFA atau Multi Factor Authentication tadi? MFA adalah lapisan keamanan tambahan untuk melindungi akun DJP Online kawan pajak dari akses yang tidak sah. Jadi memang tujuannya demi keamanan dari wajib pajak itu sendiri, Bu sekalian. Kemudian dengan MFA ini, login DJP Online itu menjadi lebih aman karena selain memasukkan password, kawan pajak juga perlu verifikasi tambahan. Perlu kami sampaikan di sini ada pengumuman dari Direktur Jenderal Pajak tanggal 21 Februari tahun 2025 bahwa sehubungan dengan upaya peningkatan keamanan kredensial untuk user dan password pada aplikasi DJP Online, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, DJP menambahkan fitur MFA menggunakan mobile authenticator dengan konsep time based one time password atau TOTP pada aplikasi DJP Online. Nah, saat ini terdapat 4 pilihan verifikasi ya yang dapat dipilih wajib pajak saat melakukan login pada aplikasi DJP Online, yakni menggunakan bisa pakai email, menggunakan SMS, akun M-Pajak ataupun mobile authenticator tadi. Oke, ada 4 ya. Ada jadi Pak Gi, 4. yang biasa kita gunakan biasanya email sama SMS saja ya Pak Gi. Kalau saya kemarin menggunakan email, Mas. Email ya. Iya, email. Oke. Baik, mobile authenticator merupakan aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk membuat kode verifikasi sekali pakai untuk login pada aplikasi DJP Online. Nah, ini juga baru nih mobile authenticator ya. Mungkin yang familiar menggunakan HP-nya mungkin nggak asing lagi ya Pak Gi ya. Iya. Jadi aplikasi mobile authenticator ini dapat berupa Google Authenticator, Authy, Microsoft Authenticator, Duo Mobile, LastPass, dan sebagainya. Wajib pajak dapat memperoleh aplikasi-aplikasi tersebut melalui Google Play Store ataupun App Store. Ini wajib pajak yang baru pertama kali seperti apa? Yang pertama kali menggunakan metode verifikasi berupa MFA tadi, perlu melakukan registrasi atau aktivasi mobile authenticator tadi. Jadi perlu memang registrasi dan aktivasi dulu Mas saat pertama kali. Nah, kawan pajak semua, jangan abaikan terkait ketentuan ini, langkah ini demi keamanan data perpajakan kawan pajak semuanya seperti itu. Itu untuk keamanan kawan pajak sendiri ya Pak Gi, karena kita khawatir di dunia digital sekarang ini bisa saja data kita dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya Pak Gi. Iya, betul sekali. Baik, selanjutnya Pak Gi nih, kita akan membahas masalah yang sering dikeluhkan oleh kawan pajak, yaitu terkait e-PIN nih. Ini hal yang paling sering ditanyakan terkait e-PIN ini.
nih pada saat kita lupa password Pak Gi, kita akan membuka halaman DJP online nih. Nah, kita kan sering lupa nih, maklum nih lapor SPT tahunan kan setahun sekali nih Pak Gi. Ya, kita akan mereset tuh passwordnya. Nah, ternyata kita diminta untuk mengisi e-PIN kembali. Nah, kalau e-PIN kita lupa nih, bagaimana solusinya nih Pak Gi? Baik, ini mungkin sering terjadi dan ini juga merupakan pertanyaan sering kami terima ya Mas. Iya, betul sekali nih masalah diterima, e-PIN. Pak, saya lupa e-PIN, gimana caranya? Apakah sudah selesai tugas kami untuk menyampaikan SPT? Mungkin kayak gitu ya. Iya, betul. Apa tidak perlu lapor SPT? Tetap wajib lapor karena apa? Tetap ini merupakan ketentuan undang-undang. Kita sama-sama melaksanakan ketentuan di undang-undang kawan pajak semua. Jadi memang betul sekali sering terjadi tadi lupa e-PIN karena memang apa? Kita menyampaikan SPT tahunan tadi adalah setahun sekali Mas Rumadi ya. Iya, betul. Apa tipsnya? Yang pertama, teman-teman semua tolong dicari dulu di inbox emailnya ya. Inbox email yang dulu didaftarkan waktu daftar NPWP seperti itu ya. Karena event tadi itu akan dikirimkan melalui email tersebut. Silakan dicari, kalau tidak dihapus insya Allah masih ada di sana seperti itu. Nah, bagaimana kalau sudah dicari ternyata memang tidak ada, mungkin sudah dihapus atau seperti apa, masih ada cara yang lain seperti itu. Nah, kawan pajak semua bisa mengajukan permohonan e-PIN. Kawan pajak bisa mengajukan permohonan via email ke alamat lupa.efin@pajak.go.id. Baru kita ulangi Mas ya? Ya. lupa.efin@pajak.go.id. Ya, tolong nanti dicatat seperti itu ya. Menggunakan email wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di DJP online. Nah, dengan subjek email berupa lupa e-PIN. Jadi judulnya kita lupa e-PIN, kita tulis di seperti biasa ya kalau kita kirim email itu kan ada subjeknya yaitu lupa e-PIN kalau sekarang. Kemudian kawan pajak semua harus mencantumkan NPWP, nama wajib pajak, alamat terdaftar, alamat email terdaftar, dan juga nomor telepon ataupun handphone terdaftar. Dan yang terakhir itu melakukan afirmasi dengan mengetik, saya menyatakan bahwa saya adalah wajib pajak yang memiliki hak untuk mengakses informasi dan seterusnya sampai dengan selesai seperti itu. Nah, kemudian selain cara tadi masih ada cara yang lain. Yang ketiga yaitu saluran lain yaitu kering pajak, kemudian live chat www.pajak.go.id, aplikasi M-Pajak atau datang langsung ke KPP ataupun KP2KP terdekat. Iya, KPP terdekat saja ya bagi yang dengan tempat kediaman atau tempat kantornya masing-masing ya Pak Gi ya. Iya, siap. Kemudian kawan pajak harap menyiapkan beberapa data nih Mas. NPWP-nya, KTP-nya, nomor teleponnya, alamat email terdaftarnya. Ikuti prosedurnya sampai kawan pajak berhasil mendapatkan kembali e-PIN, dan setelah itu insya Allah nanti akan bisa ya untuk passwordnya apa, masuk DJP online dan seterusnya. Oke. Nah, kalau itu tadi kan untuk orang pribadi nih, mungkin nih kawan pajak nih perlu juga nih Pak Gi untuk badan ya, mungkin kawan pajak sebagai karyawan untuk membuka DJP online-nya perusahaannya itu terkadang lupa e-PIN juga nih. Kalau untuk badan gimana nih Pak Gi? Baik, tadi kan untuk yang orang pribadi. Gimana untuk wajib pajak badan? Ini ada 3 cara Mas. Yang pertama, silakan telepon di 1500-200 atau kering pajak ya. Kemudian live chat www.pajak.go.id. Yang kedua, ataupun yang ketiga, datang ke KPP ataupun KP2KP terdaftar. Seperti itu. KPP atau KP2KP terdaftar ya. Kemudian oke, kawan pajak tadi udah dijelaskan oleh Pak Gi masalah e-PIN, jenis-jenis SPT. Nah, sekarang kita mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak Gi nih. Ini hal yang juga sangat krusial yang sering dikeluhkan oleh kawan pajak ketika mengisi Pak Gi, kadang-kadang mereka dihadapkan dengan case di mana SPT tahunannya itu lebih bayar nih Pak Gi. Padahal kan karyawan itu kan seharusnya sudah statusnya adalah nihil karena sudah dipotong oleh pemberi kerjaannya Pak Gi. Ini mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Pak Gi terkait status SPT lebih bayar ini Pak Gi. Baik, ini bagi SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi karyawan Mas ya. Iya. Karyawan kalau dia satu pemberi kerja
itu secara normal seharusnya statusnya adalah nihil, tetapi kadang ada yang salah isi sehingga statusnya menjadi lebih bayar seperti itu. Tapi kawan pajak jangan khawatir ya. Ini perlu kita jelaskan dulu biar statusnya yang benar, harusnya nihil ya nihil, bukan lebih bayar. Yang pertama, pastikan dulu data-data yang diinput sudah sesuai. Misalnya tadi penghasilan netonya berapa, PTKP-nya berapa, itu harus semuanya sudah disampaikan dengan benar seperti itu. Kemudian yang kedua terkait di sini ada kesalahan ya, kesalahan pengisian jumlah kredit pajak biasanya di situ. Kita ketahui sekarang kita menggunakan tarif efektif rata-rata, Mas. TER ya, yang sering kawan pajak sering kenal itu TER ya. Jadi dengan TER PMK 168 itu kan mulai Januari sampai dengan November kita dihitung PPh 21 dengan TER. Kemudian saat masa pajak Desember itu kita hitung kembali. Kembali ya. Saat penghitungan kembali tadi kita bandingkan terutang setahun berapa dengan yang sudah dipotong Januari sampai dengan November. Kalau ada kurang bayar ya nanti di masa Desember ada kekurangan yang harus dipotong. Tapi kalau terjadi lebih bayar itu bisa juga terjadi. Lah, kalau lebih bayar gimana? Kalau lebih bayar ini pihak pemberi kerja itu harus mengembalikan kelebihan tersebut kepada pegawai tadi. Oh, dikembalikan ya, dikembalikan. Betul. Tapi ini mungkin khusus untuk yang karyawan swasta, Mas ya. Ya, karyawan swasta ya. Kalau untuk yang ASN kan PP-nya ditanggung oleh pemerintah. Jadi kalau lebih bayar karena PP ditanggung pemerintah, mohon izin, mohon maaf, PNS tidak bisa mengajukan permohonan untuk dikembalikan. Nah, kemudian berikutnya tadi kan terbit dokumen berupa bukti potong 1721 A1 ataupun A2. Dokumen tadi akan menjadi dasar utama bagi pegawai untuk mengisi laporan SPT tahunan. Mungkin selain tadi dokumen yang lain, Mas ya, terkait hartanya, terkait kewajibannya dan lain-lain, penghasilan lainnya seperti itu. Tapi dokumen utamanya adalah ini yang akan digunakan untuk menghitung seperti itu. Nah, ini kemudian teman-teman semua terkait kredit pajaknya, apa yang harus dicantumkan seperti itu? Karena kredit pajak tadi merupakan penjumlahan seluruh pajak yang telah dipotong ataupun dipungut oleh pihak lain seperti itu. Ini yang harus diinputkan ya di SPT-nya. Iya, seperti itu. Nah, untuk yang karyawan, Mas ya, untuk yang karyawan, katakanlah dia menggunakan form 1770 yang S. Maka silakan diisi pada lampiran 1 atau formulir 1770 S1 bagian C kolom 7 jumlah PPh yang dipotong ataupun dipungut. Untuk yang SS, untuk SS pada lampiran 1 formulir 1770 S Romawi 1 bagian A angka 6 pajak penghasilan yang dipotong ataupun dipungut oleh pihak lain. Mungkin perlu digarisbawahi nih Pak di formulir lampiran 1 formulir 1770 S ya Pak di bagian C kolom 7 ya Pak ya tadi. Iya betul untuk yang S. Atau yang ada tulisannya jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Dipungut. Betul. Itu yang diinputkan. Itu diinput situ di lampiran. Nanti kalau diisi di lampiran otomatis akan terprepop ke depan. Seperti itu ya. Itu ya Pak. Nah, kemudian kalau kita melihat form 1721 A1, 1721 A2, bagian mana harus kita cantumkan di bagian kredit pajak tersebut? Kadang teman-teman kawan pajak kadang salah mengisi yang di bagian paling bawah. Yang misalnya angka bawah, 23 ataupun 24 seperti itu ya, itu memang form ini agak berbeda dengan form yang sebelumnya. Karena apa? Karena memang menyesuaikan dengan ketentuan terkait penerapan TER tadi. Nah, di sini kalau kita melihat form 1721 A1 untuk kredit pajak tadi silakan diisi dari angka 21. Ini perlu dicatat, Mas. Angka 21 ya. Form 1721 A1 ini untuk karyawan yang swasta ya. Untuk yang PNS silakan diisi dari angka 22, Mas. Angka 22 ya. Angka 22. Iya, untuk yang PNS. Kalau kita sudah mengisikan secara benar seperti itu, ya kita isikan tadi penghasilan netonya juga sudah benar, PTKP benar, hampir dipastikan status SPT kita adalah nihil, bukan lebih bayar seperti itu. Jadi mudah.
Mudah-mudahan ya kawan pajak kalau udah diisi dengan benar sesuai dengan bukti potong kita inputkan, nanti status SPT-nya akan menjadi nihil ya, begitu Pak Agi. Pasti nihil seperti Oke, terima kasih Pak Agi. Baik kawan pajak, setelah kita tadi mendapatkan banyak sekali nih pengetahuan dan informasi terkait SPT tahunan PP orang pribadi ini dari Pak Giarso. Nah selanjutnya Pak Agi mungkin masih ada waktu nih Pak Agi, sekitar ada 5 menit lagi ya Pak Agi. Oke. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Nah, kami akan coba menjawab pertanyaan kawan pajak yang disampaikan langsung di kolom komentar tadi. Namun Pak Agi, mungkin ada tadi dari teman-teman kita sudah membantu menjawab nih di kolom komentar ya Pak Agi. Kita akan pilihkan beberapa pertanyaan yang mungkin terkait dengan SPT tahunan PPA orang pribadi nih Pak Agi. Ini yang pertama nih, ada pertanyaan nih dari jualan makanan 21 nih. Nah, pertanyaannya gini Pak Gi. Jadi lapornya masih pakai e-filing ya Pak, belum pakai Cortex. Nah ini Pak Gi, ini yang lagi familiar nih kan Cortex nih Pak Gi. Cuman karena tahun 2024 kita masih menggunakan e-filing ya, mungkin kita masih pakai e-filing ya. Mungkin dijelaskan dulu Pak Gi. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari jualan makanan 21. Mudah-mudahan jualannya laku. Bulan pajak semua. Apalagi bulan puasa ini. Bulan puasa, bulan berkah, bulan Ramadan. Ya. Ya. Baik. Jadi laporannya apakah masih pakai e-filing seperti itu? Baik, ini kembali ke ketentuan di PMK 81 mungkin Mas ya. Kita kembalikan ke sana ya. Bahwa untuk pelaporan SP tahunan ya, untuk PPH ya, orang pribadi maupun badan juga ya Mas ya. Untuk tahun pajak 2024 itu masih menggunakan DJP online atau sistem legacy saat ini ya, seperti itu. Jadi bisa e-filing, kalau yang 1770 pakai e-form ngisinya seperti itu ya. Jadi untuk yang Cortex kapan? Untuk mulai tahun pajak 2025. Jadi nanti mulai tahun 2026 kita ngisi SPT tahunan 2025 kita menggunakan Cortex seperti itu Mas. Oke ya kawan pajak, jadi kita tetap pakai e-filing ya Pak Gi ya. Nah mungkin pertanyaan yang kedua nih Pak Gi, dari Ayasa Kusuma nih Pak Gi ya. Pertanyaannya, nah ini mungkin case di lapangan nih yang lagi rame nih Pak Gi, terkait verifikasi ke email nih. Tetapi email saya sudah diganti. Nah, bagaimana nih Pak Gini terkait email yang sudah diganti nih? Apa yang harus dilakukan oleh kawan pajak gitu Pak Gi? Ya. Baik, kawan pajak mungkin ini hal wajar ya. Kadang kita sering mengganti email kita ataupun email kita sudah lama nggak digunakan kemudian tidak aktif Mas Rahmadi ya. Ya. Dulu kita daftarkan saat kita mendaftarkan pertama kali seperti itu. Itu adalah hal yang wajar. Bagaimana kalau tadi email tadi sudah diganti, sudah tidak aktif, bagaimana verifikasinya? Tadi kan saat pertama kali katakanlah kita login di DJP online, tadi kan kita harus pilih misalnya pakai email. Kita pilih email, cuman emailnya kok sudah tidak aktif, sudah diganti. Maka teman-teman semua untuk terkait hal ini mohon izin, kawan pajak semua silakan untuk mendatangi ke KPP ataupun KP2KP tempat terdekat ataupun terdaftar seperti itu ya. Ya, gitu ya. Jadi tetap harus menghubungi KPP ya. Iya. Mungkin untuk informasi bisa menghubungi nomor-nomor HP atau sosmed DJP ya untuk dapat menghubungi KPP gitu ya Pak Gi. Iya, silakan. Mungkin yang pertanyaan ketiga nih Pak Gi nih. Pertanyaan ketiga ini terkait dengan pensiunan nih Pak Gi. Iya. Nah seringkali kawan pajak bertanya untuk bapak atau ibunya atau neneknya yang sudah pensiun nih Pak Gi. Ini apa yang harus dilakukan? Apa harus tetap lapor atau gimana nih Pak Gi terkait yang sudah pensiun nih Pak Gi? Ya baik, terima kasih. Untuk pensiun apakah masih harus lapor pajak seperti itu? Ya, kita jawabannya adalah kondisinya seperti apa dulu kawan pajak semua. Misalnya pensiunan tapi dia memiliki kontrakan yang banyak, gimana Mas? Nah itu kan dia harus lapor pajak. Iya betul. Lapor SPT seperti itu. Kalau katakanlah penghasilan dia hanya semata-mata dari pensiunan tadi, kawan pajak semuanya, maka kalau pensiunan biasanya kan penghasilan di bawah PTKP nih, maka ada sarana agar kita masih terdaftar secara administrasi di kantor pajak, tetapi kita tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT. Dengan cara apa? Dengan cara kita
melakukan nonaktif NPWP kita. Nah, kalau ini bisa dilakukan melalui korteks kita. Seperti itu, silakan masuk di korteksnya, nanti bisa dipilih untuk kita menonaktifkan terkait NPWP kita seperti itu. Atau juga bisa datang langsung ke KPP atau KP2KP terdekat begitu ya Pak Gi. Biar dibantu Mas. Oke. Nah, baik Pak Gi, itu tadi sudah berakhir nih Pak Gi pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan karena batas waktu yang tidak bisa kita lanjutkan, maka kita dengan mohon maaf kita harus mengakhiri IG Live kita kali ini. Nah Pak Gi, mungkin sebelum kita menutup ada closing statement dari Pak Gi. Baik, mungkin pesan saya singkat saja kepada seluruh kawan pajak dan seluruh warga negara di Indonesia ya. Iya. Ayo jadi warga negara dan wajib pajak yang patuh. Segera persiapkan kelengkapannya dan laporkan SPT tahunannya sebelum tanggal 31 Maret tahun 2025. Ini untuk orang pribadi Mas ya. Karena keterlambatan pelaporan ataupun pembayaran bisa berakibat akan dikenakannya sanksi baik bunga maupun denda. Laporkan segera karena kini untuk pelaporan juga sudah sangat mudah. Bisa di tempat Anda masing-masing, tidak perlu datang ke KPP, semuanya akan bisa terlaporkan dengan baik seperti itu. Oke, baik kawan pajak, terima kasih banyak atas atensi yang diberikan. Jangan lupa ikuti Tax Lab episode-episode selanjutnya. Dan harapan kami dengan Tax Lab ini kita bisa bersama-sama belajar dan menumbuhkan semangat untuk bisa menjadi wajib pajak yang patuh. Karena pajak kuat, APBN sehat. Saya Rumadi, saya Giarso. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.